Kisah pilu penjual baju di tengah maraknya toko online. Antara lapak dan layar, cerita pedagang baju Pasar Tanjung di era online. Halo sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya, Muhammad Rohim. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Maraknya penjualan melalui toko online berdampak besar terhadap pedagang baju di pasar tradisional, seperti penjual baju di Pasar Tanjung Jember yang harus bertahan di tengah sepinya pembeli. Bagi seorang penjual baju di Pasar Tanjung, Jember, perubahan zaman membawa cerita tersendiri. Sejak Pasar Tanjung berdiri, penjual ini telah berjualan dan mengandalkan penghasilan dari lapak baju yang ia miliki. Namun saat ini, kondisi penjualan tak lagi seperti dahulu. Pendapatan yang dulunya bisa mencapai 1 juta rupiah per hari, kini turun drastis, bahkan kadang tidak ada pelaris sama sekali. Penurunan omset ini mulai terasa sejak masa pandemi dan terus berlanjut hingga sekarang. Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya penjualan melalui toko online yang membuat pembeli lebih memilih berbelanja secara praktis dari rumah. Dalam upaya bertahan, penjual mengaku mengubah strategi dengan menjual baju dengan harga lebih murah dan hanya mengambil untung sedikit. Namun, meski sudah dilakukan, kondisi pasar tetap sepi pembeli. Sepi sekali, tidak kayak dulu. Sepi banget. Kalau dulu itu bisa sampai berapa omsetnya Bu kalau dalam sehari? Kalau omsetnya itu kadang 1 juta itu dulu. Kalau sekarang itu ya kadang nggak laris, kadang 100 bisa dapat. Alhamdulillah gitu Ya ya Bu. alhamdulillah. Tapi ya nggak 100 tuh. Ya kadang kalau ada orang bilang ya gini sudah tepat-tepaan, tapi tidak. Kalau dulu kan tiap hari itu Ramai dulu Bu sebelum adanya toko sebelum online. adanya online itu ramai. Meski demikian, penjual masih memilih untuk bertahan di Pasar Tanjung. Dengan harapan ke depannya, pembeli akan kembali ramai, seperti masa sebelum maraknya toko online. Dari Kaliwates, Jember, Sofia Nur Aini, Nilu Apriliana melaporkan. Belanja melalui toko online kini semakin diminati masyarakat. Namun, di sisi lain, kondisi ini mulai dirasakan dampaknya oleh para pedagang di Pasar Tanjung, Jember. Beberapa di antaranya mengaku penjualan menurun sejak maraknya belanja online. Itu rame, soalnya kan kalau di online itu harganya itu ngawur. Kadang murah itu kan kadang nggak tahu orang. Kadang barangnya itu kadang tipis, kadang nggak sesuai pesanan, banyak yang kecewa. Kalau di sini kan itu kan pegang gini, kan tahu barangnya. Bisa disesuaikan Bisa gitu ya Bu. disesuaikan dengan harga gitu. Terus ini kan ibunya nggak jualan secara online ya Bu, cuma jualan secara offline di sini. Nah itu kira-kira strateginya apa Bu untuk mempertahankan di era gempuran banyaknya penjual online gitu Bu? Ya gimana ya, kalau mau caranya itu yang enggak ada caranya. Di sini sistemnya itu dagang langsung gitu. Kalau online kan Dipasarkan. ya dipasarkan gitu. Kalau ini kan yang pengunjungnya yang datang ke sini, maksudnya pembelinya yang datang ke enggak tahu. Ya apa ya, harganya yang lebih murah aja. Enggak ngasih harga yang tinggi-tinggi gitu. Kira-kira keluhannya apa Bu sejak adanya toko online? Sepi. Ya, pasarnya itu sepi sekali, tidak kayak dulu. Sepi banget. Kalau dulu itu bisa sampai berapa omsetnya Bu kalau dalam sehari? Kalau omsetnya itu kadang 1 juta itu dulu. Kalau sekarang itu
ya kadang nggak laris, kadang 100 bisa dapat. Alhamdulillah gitu Ya ya Bu. alhamdulillah, tapi ya enggak 100 toh. Ya kadang kalau ada orang bilang gini sudah tepat-tepaan, tapi enggak. Kalau dulu kan tiap hari itu Ramai dulu ya Bu, sebelum adanya sebelum toko online. adanya online itu ramai. Di sini dari tahun berapa Bu? Nggak tahu ya tahunnya, ya pokoknya adanya pasar ini sudah ibu saya soalnya. Oh, ini berarti generasi kedua Iya, ya Bu? iya, Dari ibu Iya. Hanan sampai sekarang iya, ya, Bu? iya. Gini Bu, kira-kira dengan maraknya toko online ini berpengaruh nggak Bu terhadap minat pembeli baju di pasar Bu? pengaruh besar ya. Kira-kira Bu, perbedaan sebelum dengan sesudah adanya maraknya toko online itu apa Bu? Mungkin dulu pendapatannya sekian, sekarang sekian, gimana Bu? Sekarang jarang pelaris, jarang tidak dapat uang sama sekali kadang. Sekarang ada satu, kemarin tidak ada, kemarin lusa tidak ada, kosong. Kalau boleh tahu sebelumnya pernah mendapat berapa Bu paling besar? Oh, paling besar ya kadang dapat 300, 500 ya kadang lebih. Sebelumnya COVID itu. Kira-kira Ibu ada keluhan nggak dengan sepinya minat pembeli Bu? Ya ada keluhan tapi minta ke Allah. Ya ada keluhan, minta ke Allah. Setiap malam. Sejak kapan Ibu berjualan di toko ini Bu? Tahun 73 Tahun 73 sampai sekarang. sampai sekarang. Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Haji Aminah. Bu Haji. Baik Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Bu. atas waktu. Ibu Gais. Oke Bu, ini saya sedikit bertanya. Ini sekarang kan maraknya toko online. Itu berpengaruh nggak Bu terhadap penjualan di pasar ini Bu? Berpengaruh. Itu bedanya apa aja Bu dari sebelum adanya toko online sama sekarang Bu? Kalau bedanya itu kalau belum ada online itu lumayan pasar, pendapatan bisa meningkat. Kalau sekarang udah kayak gini keadaannya sepi. Gitu ya Bu. Ini untuk strateginya Ibu untuk mempertahankan toko baju di sini itu apa Bu? Ada grupnya Mbak, nanti kan setiap langganan itu ada nanti. Kalau barang baru datang itu nanti diposting. Berarti penjualannya nggak cuma offline doang berarti ya Bu? Ini cuma di toko ini doang apa di beberapa toko? Enggak cuma sini. Cuma sini doang. Berarti di toko ini ada strateginya kayak gitu ya? Dijual secara online. Pengaruh terbesar itu di sini apa Bu? Pengaruh terbesar. Pengaruhnya sekarang ini pasarnya sepi, tidak ada peminatnya sekarang. Kalau dulu sebelumnya ada online itu lumayan pasar. Kalau sekarang ini udah dampaknya. Kalau boleh tahu Bu, pendapatan sebelum maraknya pasar online dengan sesudah itu kira-kira berapa Bu? Kisaran berapa? Banyak sekarang. Kalau dulu itu kalau pendapatannya 1 juta sehari itu dapat. Kalau sekarang itu udah ya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali ya Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu Ira, Ibu Ira. Baik Bu, sejak kapan Bu jualan di sini? ini sudah berdiri 25 tahun sih. 25 tahun. Baik. Adakah Bu pengaruh atau tidak atas adanya penjualan toko online terhadap minat pembeli masyarakat di Pasar Tanjung? Wah, pengaruh banget, Mbak. Lihat ini sekitar banyak yang tutup. Iya, pengaruh banget ya. Kira-kira Hampir 70% penurunan. 70% ya Bu ya. Iya. Kira-kira ada perbedaan Bu sebelum dan sesudah maraknya pasar online? Jauh banget, beda banget. Soalnya wis hampir bisa dikatakan drastis sih penurunannya. Iya, Kira-kira pendapatan dulu dengan sekarang beda Bu? udah jauh. Kalau dulu bisa berapa Bu? Kalau dulu ini bersih apa kotor? Boleh bersih kotornya Bu? Itu tiap bulan biasanya bersihnya ya. Kalau dulu itu sampai di atas 10 sih. 10 juta. Iya. Apalagi kalau Ramadan sampai di atas 50. Dulu ya sebelum online. Kalau sekarang Bu? Kalau sekarang tuh menyentuh angka 7 1 bulan bersihnya itu wis alhamdulillah banget itu. Iya.
Kira-kira ada nggak Bu strategi yang Ibu lakukan untuk mempertahankan toko ini? Misal mungkin mengambil untung sedikit atau ikut jualan online juga Bu? Kalau jualan online saya sendiri belum paham ya, masih belum enak belajar sih maksudnya. Terus jemput bola, jadi kita mengadakan pelayanan antar jemput sampai ke rumah pelanggan gitu. Meskipun itu di luar kota kami lakukan. Untuk mempertahankan ya Iya, Bu ya? soalnya pelanggan kan sekarang memang manja-manja sih Mbak, harus diratukan. Baik Bu. Baru seperti itu baru bertahan. Itu sih. Terima kasih. Iya. Iya, pengaruh, Pak. Ya, pengaruh terbesar yang kelihatan banget itu apa, Pak? Ya jarang orang beli itu, Pak. Dapat penglaris sulit. Sulit dapat pelaris. Kadang ya ada 1-2 gitu. Biasanya ya rame kalau pasar Tanjung ini. Kalau hari Minggu apa ramai sekarang. Rame. nggak Sekarang nggak sama ada. sekali. Semua desa-desa semua online semua sekarang, Pak. Kira-kira ada nggak Pak perbedaan sebelum dan sesudah adanya dan maraknya toko online gitu? Misalkan anggarannya gitu Pak. Iya. Ya ada, Mbak. Kalau dulu pendapatan kita banyak orang-orang kulaan gitu tuh. Kalau sekarang ya kulaan ya juga di online juga, Pak. Jualannya murah kan online. Kalau kayak pasar offline ini kan ambil dari orang per orang, Pak. Kalau online kan langsung dari pabriknya. Kira-kira ada nggak Pak strategi yang Bapak lakukan untuk mempertahankan toko baju ini? Misal kayak mengambil untung lebih sedikit atau gimana? Ya itu, Mbak, mengambil untungnya lebih sedikit lagi, tapi kan nggak nutut sama pegawai-pegawai. Untuk bayar pegawainya kan nggak kuat juga. Jadi ya untuk mempertahankan ya uang dalam itu, Mbak. Untuk Kira-kira Bapak menjual baju juga secara online untuk ngikutin tren apa cuma di pasar aja Pak? cuma di pasar aja, sama kadang nyeles ke pasar-pasar. Tapi ya semua sepi semua itu, Pak. Kalau offline sekarang kalah sama online. Serunya bermain sambil belajar di Teva Bakery Poli J. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Abel, kamu mau kemana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng, yuk. Serunya bermain sambil belajar di Teva Bakery sebagai kampus vokasi, Politeknik Negeri Jember juga menjadi tujuan pelajar dan mengenal dunia industri. Assalamualaikum pemirsa News 58. Kali ini saya Amalia Nisrina sedang berada di Teva Bakery Politeknik Negeri Jember untuk mengikuti Teaching Victory membuat burger. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Beginilah siswa dan siswi Taman Kanak-kanak Dewi Masyitoh 12 Kecamatan Gumukmas yang mengikuti pelatihan di Teva Bakery Poli J Rabu siang.
Para siswa dan siswi sangat senang dan menikmati proses pembuatan burger yang menggunakan bahan utama produk Teva Bakery Polije. Dengan sabar dan ramah, instruktur menjelaskan tahap ke tahap dalam pembuatan burger. Saya dengan Ibu Mutoli Asridu. Mutoliah. Iya, kami dari TKD 5 Sutong Tembok Uja 12 Gumuk Mas. Outing class, cooking class. Ya, syukur alhamdulillah kami merasa puas dengan anak-anak kami, dengan tim dari tim Teva Bakery yang sangat memberikan kesempatan untuk kami semua sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini, dan kami bangga dengan ibu guru kami yang dengan wali murid keluarga besar TK Dewi Masito Tembok Rejo 12 yang saling mendukung. Ibu pengurus, bapak pengurus juga saling mendukung di kegiatan ini dengan harapan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan anak-anak tambah senang karena anak-anak yang khususnya dari desa kita ajak ke kota dengan happy-nya, dengan perasaan bisa mandiri sehingga anak-anak merasa nyaman seperti itu. Mudah-mudahan ilmu yang diterima oleh Ananda semuanya dapat bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah, dan kami semua juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Polije Jember, khususnya tim Teva Bakery. Itu Mas. Iya, bahwa siswanya itu 66 dan wali muridnya lebih dari itu karena pembengkak ada yang selain papa mama, ada yang uti atau kakaknya gitu. Selain itu, para siswa dan siswi merasa sangat senang karena dapat membuat kue sendiri. Fatih, gimana perasaannya senang ikut ini? Kenapa senang? Soalnya Fatih bisa bikin kue ya. Ya, bikin apa tadi di sini? Burger. Burgernya siapa aja tadi? Ada daging, terus roti, apa lagi? Tomat. Sausnya apa tadi? Oh, sama mayones. Ya, Fatih nanti mau kesini lagi gak? Mau belajar lagi gak di sini? Seru ya belajar di sini ya? Ya. Di sisi lain, koordinator marketing Teva Bakery Polije menuturkan bahwa Polije memang terbuka bagi masyarakat yang ingin belajar membuat kue di Teva Bakery. Ya, saya dengan Bapak Mukriyono. Oke, saya di sini selaku koordinator marketing di Teva Bakery. Oke, hari ini kami menerima kunjungan dari TK Dewi Masito 12 dari Gumuk Mas. Betul, jadi memang Teva Bakery sesuai namanya. Teva itu adalah teaching factory, artinya kita melayani untuk memberikan edukasi pendidikan bagi khususnya untuk kegiatan outing class seperti TK, anak-anak SD, SMP, bahkan sampai semia. Baik, nah untuk materinya yang kami berikan itu untuk outing class adik-adik, salah satunya adalah berkegiatan observasi mulai dari bahan baku, kegiatan proses pembuatan roti sampai merangkai kegiatan pembuatan roti seperti roti burger dan topping donat begitu. Ya, kami memang membuka untuk kegiatan kunjungan ya, kegiatan kunjungan. Dan untuk jadwalnya kami juga menyesuaikan mengikuti jadwal dari lembaga, dan kami pun kegiatan kami juga mengikuti sesuai jadwal lembaga mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu. Nah, demikian tadi pemirsa keseruan saya mengikuti Teaching Factory di Teva Bakery Politeknik Negeri Jember. Semoga tayangan ini bermanfaat khususnya bagi Anda yang ingin belajar membuat kue. Silahkan datang langsung ke kampus Politeknik Negeri Jember. Akhirnya saya Amalia Nisrina pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliner Jember kembali jadi perbincangan. Kali ini ada menu unik berupa mie ayam yang dihidangkan dengan mangkok terbuat dari bakso.
Halo pemirsa, malam ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati kuliner sederhana namun selalu menggugah selera. Nah, kali ini kita akan mencicipi sensasi mie ayam dengan penyajian unik dan cita rasa khas yang berbeda. Seperti apa keunikannya? Yuk, ikuti keseruannya. Inovasi kuliner kreatif hadir di kawasan Kaliwates, Jember. Menu bernama mie ayam mangkok bakso ini sukses menarik perhatian pecinta kuliner karena disajikan dengan cara tak biasa. Mangkoknya bisa ikut dimakan karena terbuat dari bakso yang padat dan gurih. Selain tampil unik, menu ini juga menawarkan topping melimpah mulai dari ayam cincang, pangsit, hingga sayuran segar. Setiap mangkok disajikan hangat dengan kuah kaldu khas yang menggugah selera. Pengunjung mengaku tak hanya puas dengan cita rasa mie ayamnya, tetapi juga dengan pengalaman unik menikmati mangkok baksonya yang tebal dan gurih. Berkat keunikannya, mie ayam mangkok bakso kini ramai diperbincangkan di media sosial dan jadi salah satu kuliner yang wajib dicoba di Jember. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama owner mie ayam bakso mangkok untuk mengetahui lebih lanjut inovasi mie ayam unik ini. Langsung saja kita tanya, Bapak sebelumnya namanya siapa ya? Saya namanya Aan. Bapak Aan. Oke, Bapak kalau sedikit diceritakan apa sih yang membuat inspirasi Bapak untuk membuat mie ayam dengan bakso yang bisa dimakan ini? Inspirasinya ya apa yang belum ada di Jember, jadi cari yang inovasi aja, cari keunikan ya. Cari keunikan ya, Pak ya. Apalagi kan orang-orang Jember cari yang unik. Betul. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa sih yang membedakan mie ayam di sini dengan mie ayam yang lain? Kalau mie ayam di sini kan kuahnya itu kental. Kuahnya kental. Kalau mie ayam yang lain tuh kuah biasa kan. Cuman kalau ini bedanya kuah kental. Ada nggak tuh bumbu-bumbu khusus gitu tuh? Nggak ada, bumbu sama tambahan. Nggak ada. Kalau bumbu sama kayak mie ayam biasa. Mie ayam yang lainnya ya. Oke Pak. Nah di sini selain ada mie ayam bakso mangkok itu ada menu apa lagi Pak? Di sini ada mie ayam ceker, mie ayam bakso urat, bakso jumbo, banyak Pak. Mie ayam ceker juga ada. Oh gitu ya Pak ya. Untuk mendapatkan mie ayam seunik ini nih Pak, kita bisa membelinya itu dengan harga berapa Pak? Kalau mie ayam mangkok dengan harga 17.000. 17.000. Yang paling banyak digemari di sini yang paling banyak digemari yang mangkok itu. Mie ayam mangkok ini. Oke, Kak. Nah, terus biasanya nih kalau pendatang itu waktunya lagi rame itu di jam-jam berapa? Biasanya sore hari biasanya. Sore hari. Sampai malam gitu. Sampai malam. Ya. Untuk kedepannya Bapak apakah ada rencana untuk menambah menu yang lain? Kalau kedepannya masih belum ya. Ini kalau boleh tahu nih, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 2 sampai jam 9 malam. Dari jam 2 sampai. Nah, Bapak ada nggak rencana harapannya Bapak untuk warung ini? Pengennya sih tempatnya lebih menampung banyak orang. Bisa menampung banyak orang. Iya ya, karena ini lahannya terbatas cuma 2 meja. Iya betul. Oke Bapak, terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan kami. Semoga usahanya selalu lancar. Selain mencicipi rasa yang enak, pengunjung juga mendapat keunikan dari mie ayam tersebut yang belum pernah ada di Jember. Mie ayam mangkok dengan kuah yang kental dan penyajian yang unik, serta dengan harga yang ramah di kantong, sayang jika Anda lewati. Baik pemirsa, itulah keseruan kami saat mencicipi mie ayam dengan penyajian unik dan mangkok yang bisa dimakan. Bagi pemirsa yang ingin menikmati sensasi makan mie ayam dengan cara yang berbeda, tempat ini bisa menjadi tempat pilihan yang tepat. Tetap ikuti keseruan kami berikutnya. Saya Abi Rabila, pamit undur diri. Sampai jumpa.
menikmati olahan herbal di kedai Hayati Jember. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi IPAS Nurul Jadid Python Robotics, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Di tengah maraknya minuman kekinian, kedai minuman herbal Hayati di Jember hadir dengan menawarkan olahan herbal alami yang sehat dan terjangkau. Seperti inilah suasana kedai Hayati yang berada di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kamis pagi. Tempat yang terkenal dengan berbagai racikan minuman herbal yang dibuat dari bahan alami serta diklaim dapat memberikan manfaat untuk kesehatan. Telah berdiri lebih dari 1 tahun, kedai ini menjadi tujuan bagi masyarakat yang menginginkan pilihan minuman sehat dan hangat di tengah aktivitas harian. Jahe merah, kunyit asem, serai lemon, beras kencur, hingga temulawak menjadi menu unggulan yang disajikan di kedai ini. Semua diracik langsung di tempat, tanpa bahan pengawet atau pemanis buatan. Rasa hangat dan aroma rempah yang kuat menjadi keunikan tersendiri, apalagi diminum saat cuaca dingin. Selain itu, suasana kedai yang tenang juga menjadi nilai tambah bagi para pengunjung. Di sini kedai ini menjual ada beberapa rempah, ada juga kopi, terus selain itu juga ada krimnya kayak matcha, red velvet dan lain-lain. Jadi nggak hanya rempah-rempah aja, ada apa aja. Untuk menu bestsellernya sendiri yang di rempah mungkin rempah Hayati. Soalnya di situ udah ada lengkap semuanya, ada rempahnya, KCB, sama ada jahe, kunyit, temulawak sama kencur. Jadi kayak khasiatnya udah jadi satu gitu. Ini kan musim hujan ya. Iya. Untuk menu rempah gimana pembelian? Untuk menu rempah karena musim hujan banyak Kak, soalnya banyak di sini keluhan mungkin batuk pilek atau sakit panas gitu. Untuk kafe sendiri dari kapan ini? Untuk kafe sendiri kurang lebih sudah 1 tahun dari tahun kemarin. Tak hanya menikmati minuman di tempat ini, pelanggan juga kerap menghabiskan waktu untuk berbincang, belajar, ataupun sekedar istirahat. Minuman herbal di sini disebut dapat memberikan efek menghangatkan tubuh dan membuat pikiran lebih rileks. Minumannya karena minumannya jamu ya, basicnya jamu, jadi untuk cuaca yang tidak nentu kayak sekarang kadang hujan kadang panas, oke lah buat diminum karena jamu juga kan bisa menambah stamina tubuh, bisa menjaga kesehatan juga gitu. Kedai minuman herbal Sehati Jember menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menikmati rasa alami dari rempah Nusantara, sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Dari Patrang, Karina Pudi melaporkan. Untuk para penikmat durian, tempat ini wajib dicoba. Durianin hadir dengan berbagai olahan durian yang menggugah selera, mulai dari makanan hingga minuman khas yang siap memanjakan pecinta durian di Jember. Berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 165B, Jember Kidul, Kaliwates, outlet Durianin selalu menarik perhatian para pengunjung.
Semua menu di sini memiliki cita rasa khas duren, mulai dari mochi duren, milk crepes duren, ketan duren, pancake duren, hingga silky puding duren. Dari semua menu, ketan duren menjadi favorit para pelanggan karena perpaduan lembutnya ketan dan manis harumnya duren yang menggiurkan. Tak hanya menyajikan makanan, Durenin juga memiliki berbagai pilihan minuman seperti es krim duren, es cendol duren, dan es teler duren. Cita rasa unik inilah yang membuat semua kalangan anak-anak, dewasa, hingga orang tua betah datang berkali-kali. Langganan ya. Kalau mau pulang kampung beli di sini. Ya buat oleh-oleh. Soalnya itu rasanya enak, pas banget deh lidah. Durenin sudah berdiri sejak akhir Desember di area DPR Jember dan outletnya yang berada di Jalan Gajah Mada telah ada sejak bulan Juni. Dengan harga menu yang terjangkau mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000, Durenin menjadi pilihan tepat untuk menikmati olahan duren berkualitas. Kalau antusias sendiri, kita awal buka pun banyak peminatnya. Mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua tuh kita banyak peminatnya. Jadi semua kalangan lah suka sama ketan duren. Iya. Durenin buka setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 9 pagi sampai 9 malam. Sedangkan hari Minggu buka lebih awal mulai dari jam 8 pagi. Lewat keunikan menu dan komitmen menjaga cita rasa duren asli, Durenin menjadi bukti bahwa kuliner khas duren selalu punya tempat di hati penikmatnya. Dari Kaliwates Jember, Nur Hasanah, Titik Bawon melaporkan. Tak terasa, telah 30 menit saya menemani Anda. Menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya, Muhammad Rohim, bersama kru yang bertugas, pamit undur diri.